Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang alkena dan alkuna ya. Oke, alkena. Alkena kemarin adalah hidrokarbon yang mana ya? Ya, jadi alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh. Maksudnya alifatik tak jenuh berarti hidrokarbon alkena ini adalah senyawa yang berantai terbuka dan berikatan rangkap. Nah, rumus umum alkena itu adalah CnH2n. Ini adalah jumlah atom C ya. Jadi kalau C-nya 2 berarti hanya 4. Jadi 2 kali 2 4. Oke, tata nama alkena sama dengan tata nama alkana sebelumnya dari C1 sampai C10, cuma akhirannya ya ada akhiran diganti jadi akhiran ena. Jadi nah untuk alkena ini dimulai dari C2 karena kalau C1 itu tidak mungkin karena strukturnya harus ada 2 C yang berikatan rangkap seperti ini ya. Jadi dimulai dari C2H4 etena, C3H6 propena sampai C10 dekena ya. Jadi dalam struktur alkena itu ada 2 atom C yang saling berikatan rangkap, hanya 2 ya. 2 atom C yang berikatan rangkap ini hanya 2, tidak lebih dari 2 gitu. Oke, tata nama alkena ya. Jadi kalau tata nama alkana kemarin rantai induk atau rantai utama itu rantai yang terpanjang. Nah untuk alkena rantai utama atau rantai induk ini itu adalah rantai yang utamanya adalah memiliki ikatan rangkap 2 kalau bisa terpanjang. Nah, kemudian penomoran rantai dimulai dari atom C yang berikatan rangkap ya. Penomoran dimulai dari atom C yang berikatan rangkap. Oke, jadi untuk pemberian namanya urutannya seperti ini. Nomor ikatan rangkapnya dan nama alkenanya ya tergantung jumlah atom C-nya berapa. Nah, ini untuk yang rantainya lurus, artinya tidak bercabang. Seperti ini contohnya. Nah, di sini ada 4 atom C. Kemudian kita menomori dimulai dari sebelah kiri ya. Kenapa dari sebelah kiri? Karena ikatan rangkapnya adanya di sebelah kiri yang terlihat. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, untuk nomor ikatan rangkap di sini kan harus ada nomor ikatan rangkap. Nomor ikatan rangkap adalah nomor yang terkecil. Misalkan di sini nomor ikatan rangkap di atom C nomor 1 dan 2, maka kita akan menuliskannya itu untuk atom C. Jadi nomor ikatan rangkap itu berada di nomor 1. Ya, nomor ikatan rangkap berada di nomor 1. Oke, jadi namanya adalah 1 butena karena atom C-nya ada 4, jadi namanya butena. Oke, kemudian contoh yang lainnya. Nah, di sini ini ada 5 atom C. Kira-kira penomoran dari sebelah mana? Dari sebelah kanan ya, karena ikatan rangkap lebih dekat dari sebelah kanan. Jadi kalau kita nomorin dari sebelah kanan 1, 2, kita mendapati atom C yang berikatan rangkap di nomor 2. Tapi kalau dari sebelah kiri 1, 2, 3. Jadi nomor ikatan rangkap ada di nomor 3. Jadi yang lebih baik dimulai dari sebelah kanan untuk penomoran. Jadi namanya adalah 2 pentena ya, karena ingat nomor ikatan rangkap harus nomor yang lebih kecil. Oke, kemudian ada lagi nih contohnya. Nah, kira-kira penomoran dari mana? Ya, betul, dari sebelah kiri. Ya, kalau dari sebelah kiri maka kita lihat nomor ikatan rangkapnya ada di nomor 3. Ya.
1, 2, 3. Nah, di atom C nomor 3 ini berikatan rangkap. Sedangkan kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, maka ketemu atom C yang berikatan rangkap di nomor 4. Jadi sebaiknya kita menomori rantai itu dari sebelah kiri karena kita menemukan ikatan rangkapnya berada di nomor 3. Jadi namanya adalah 3 heptena. Sampai sini paham? Paham ya, untuk rantai lurus masih lumayan mudah. Kita lihat, nah ini adalah penamaan, aturan penamaan untuk atom rantai yang bercabang. Jadi kalau yang pertama kita tentukan sama seperti kemarin alkana, menentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang memiliki ikatan rangkap 2 dan terpanjang. Kemudian setelah itu kita beri nomor. Nah, biasanya di luar rantai utama pasti adalah cabang ya. Kalau kita sudah menentukan rantai utama, di luar rantai utama atau selain rantai utama itu adalah cabang. Nah, kemudian penomoran tadi sama juga, dimulai dari atom C yang berikatan rangkap 2, yang terdekat dari atom C yang berikatan rangkap 2. Kemudian ingat, kalau ada cabang maka namanya adalah alkil. Ya, sesuai dengan penamaan alkil, dilihat jumlah atom C-nya berapa. Selanjutnya, aturan lainnya sama dengan tata nama alkana. Jadi kalau cabangnya lebih dari 1, kalau sejenis maka jumlah cabangnya dikasih tambahan awalan ya. Jadi tri, tetra dan sebagainya. Kemudian kalau atomnya cabangnya lebih dari 1, kemudian jenisnya berbeda, maka penulisan cabang itu harus sesuai dengan abjad, urutan abjad dari nama cabang, dari nama alkilnya. Oke, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada cabang. Nah, ini rantai utamanya lurus bentuknya ya, bentuknya lurus. Ingat, rantai utama bentuknya tidak selalu lurus ya. Nah, nanti di contoh nomor 2 itu seperti itu. Bentuknya bisa lurus, bisa seperti huruf U, bisa seperti huruf Z, bisa seperti huruf N yang besar ya, atau U terbalik, atau bisa seperti huruf W, yang pasti tidak terputus, dia nyambung terus. Itu kalau untuk menentukan bentuk rantai utama. Oke. Di sini, ini yang nomor 1 contohnya ini adalah lurus. Jadi kita di sini terdapat 5 atom C ya kalau kita pilih lurus. Oke, untuk maka di luar rantai utama nih, yang atas dan yang bawah ini adalah cabang atau alkil. Nah, untuk penomoran di sini dimulai dari sebelah kiri, karena kalau dari sebelah kiri maka kita dapat atom C yang bercabang itu di nomor 2 atau ikatan rangkap berada di nomor 2. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, kita akan menemukan ikatan rangkap di atom C nomor 3. Jadi lebih baik dari sebelah kiri. Oke, jadi rantai induknya adalah 2 pentena karena ikatan rangkap berada di nomor 2. Kemudian alkilnya berada di nomor 3 ya. 3 metil yang bawah dan 3 metil yang atas. Jadi kalau atau cabang itu berada di nomor yang sama, nomornya tetap harus kita tulis 2 kali ya. 3 dimetil karena metilnya ada 2, kemudian 2 pentena. Jadi urutannya sama, penulisannya seperti alkana ya, nomor cabang dulu kemudian nama cabangnya apa. Baru kalau untuk alkena itu harus ada nomor ikatan rangkap kemudian nama rantai utamanya alkena itu. Nah, kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, kalau kita ambil rantai utama itu lurus, maka kita cuma dapat atom C-nya 5. Tapi kalau bentuknya seperti huruf Z yang terbalik ya, ini huruf Z yang terbalik. Kita dapat atom C-nya ada 6. Ya. Oke. Nah, berarti di luar rantai utama, nih yang ini CH3 metil,
Yang ini C-nya ada 2 ya, C2H5 nih kalau digabung. Ini namanya etil. Oke, untuk penomoran penomoran rantai utama kita mulai dari sebelah kiri. 1, 2. Jadi kita dapat ikatan rangkap di nomor 2. Kalau dari sebelah kanan atas 1, 2, 3, 4. Nomor ikatan rangkap ada di nomor 4. Jadi lebih baik dari sebelah kiri. Nah, cabang berada di nomor 4 dan di nomor 3. Di nomor 3 ada etil, di nomor 4 ada etil. Oke. Nah, karena cabangnya berbeda, maka kita tulis etil dulu ya, sesuai dengan abjad E dulu baru M. Ya, 3 etil berada di nomor 3, metil berada di nomor 4. Ya, jadi 3 etil, 4 metil, 2 heksena, 2-nya adalah nomor ikatan rangkap. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Oke, selanjutnya alkuna, senyawa alkuna ya, saudaranya dari alkena. Sama, alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh. Jadi hidrokarbon yang berantai terbuka dan berikatan rangkap. Nah, untuk alkuna perbedaannya adalah rangkap 3 seperti ini. Ya, tadi kalau alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Maka karena ada satu ikatan lagi, jadi hanya berkurang. Ya, masih karena atom C-nya ada 2, jadi masing-masing atom C mengurangi H. Jadi hanya berkurang 2. Jadi rumusnya adalah CnH2n-2. Tata namanya sama seperti yang lainnya, cuma berakhiran. Oke, ini adalah nama-nama alkuna ya, dimulai dari C2H2 sampai C10H18 sesuai dengan rumusnya ya, CnH2n-2. Kalau n-nya 2 berarti 2 kali 2 4, dikurang 2 maka 2, jadi C2H2. Oke, dimulai dari etuna sampai dekuna. Nah, kalau tadi rumus strukturnya C yang paling pinggir, kalau nomor 1 itu hanya 2 untuk alkena tadi ya. Yang paling pinggir, yang paling ujung baik ujung kiri atau ujung kanan kalau berikatan rangkap hanya 2. Kalau untuk alkuna, kalau atom C ujung yang berikatan rangkap maka hanya cuma 1 ya. Kemudian kalau dia tidak bercabang nih, yang di tengah atau atom C yang kedua, maka hanya 1 gitu. Selanjutnya tata nama alkuna ya. Penamaannya sama seperti alkena ya. Jadi untuk kalau yang rantainya lurus, maka rantai utamanya harus memiliki ikatan rangkap 3. Kemudian penomoran sama, dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap seperti ini. Nah, ini atom C yang berikatan rangkap adanya di ujung, maka kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, yang ini contohnya 1 pentuna ya. Jadi rantai utamanya atom C-nya ada 5. Jadi kemudian ikatan rangkap berada di nomor 1. Jadi namanya adalah 1 pentuna. Oke, contoh yang paling atas ini atom C-nya ada 4. Kemudian ikatan rangkapnya berada di nomor 1 di ujung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi namanya adalah 1 butuna. Nah, kemudian yang contoh nomor 2 ini penomoran ya. Kita mulai coba dari sebelah kiri. 1, 2. Kita dapat ikatan rangkap di nomor 2. Kalau dari sebelah kanan coba 1, 2. Sama-sama kita mendapati ikatan rangkap di nomor 2. Jadi kalau kamu mendapati seperti ini, mau nomornya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan boleh. Karena yang penting kita mendapati ikatan rangkap itu berada di nomor 2. Jadi namanya adalah 2 butuna karena atom C-nya ada 4. Ya, atom C dari rantai ini itu ada 4. Jadi namanya butuna. Nah, contoh yang ini kita lihat. Kita nomorin dari sebelah kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi kita dapat atom C berada di nomor 2 ya. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3. Nah, kita dapat atom C yang berikatan rangkap di nomor 3. Jadi lebih baik dari sebelah kiri. Betul. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, atom C di nomor 2 dan rantainya berjumlah, atom C-nya berjumlah 5. Jadi namanya 2 pentuna. Nah, kalau yang ini, nah ini yang bercabang nih, karena strukturnya sudah bercabang, rantainya sudah bercabang. Kita lihat rantai utama yang mana sih? Nah, rantai utama kita lihat bentuknya. Kalau lurus dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus dapat 6. Nah, coba kalau bentuknya L terbalik. Nah, L lagi tiduran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama aja. Ya, jadi kalau bentuk lurus kita dapat 6 atom C untuk rantai utama. Kalau bentuk L terbalik kita juga dapat 6 atom C untuk rantai utama. Jadi terserah mau bentuknya seperti apa. Ya, jadi untuk lebih mudah bentuknya kita lurus aja ya. Oke, kita dapat atom C6, kita nomorin. Berarti yang di luar rantai utama yang ini, yang bawah ini adalah cabang. Ya, ini adalah cabang. Kalau bentuknya L, maka yang sebelah sini cabang. Ya, jadi tetap cabangnya adalah jenisnya adalah etil karena jumlah atom C-nya ada 2. Ya. Kita lihat penomorannya dari sebelah kiri. 1, 2, kita dapat ikatan rangkap di nomor 2. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Kita dapat atom C ikatan rangkap di nomor 4. Jadi lebih baik dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cabangnya berada di nomor 4. Maka namanya adalah 4 etil. Ini nomor ikatan rangkap di nomor 2, 2. Kemudian rantai utamanya ada 6, maka 4 etil 2 heksuna. Tuh. Ya, jadi cabangnya bernama etil di nomor 4 dan ikatan rangkap berada di nomor 2. Rantai utama jumlah atom C-nya ada 6. Jadi namanya heksuna. Oke? Sampai sini paham ya? Oke, kalau paham, maka untuk latihan soalnya saya berikan di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang masih belum paham, bisa tanyakan langsung Japri atau bisa ketemu saya di sekolah. Ya, saya standby hampir setiap hari. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.